Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Karamun, para asatidz, para hujjah, para tokoh, para sesepuh, khusus pada Ketua DKM Sholah Al-Nabi Bapak Dede Rangga beserta segenap pengurus, orang tua alhamdulillah, dan para bapak ibu lainnya, apa saja sudah satu persatu. Bapak Eko Pesona, Pak Samili, hadirin sekalian yang seluruhnya tanpa terkecuali yang selalu diberkahkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah di kesempatan malam hari ini. Kendatipun sejak sore sudah diguyur hujan dan cuaca masih dingin, namun tidak mengurangi keimanan kita untuk selalu hadir memenuhi panggilan Allah, datang ke rumahnya, ke majlisnya, dalam masa silaturahmi dan ibadah kepada ini. Seusai kita melaksanakan ibadah, kita lanjut dengan ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah demi ibadah yang kita laksanakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahmi yang tak bosan-bosan kita laksanakan selalu membawa keberkahan baik dunia sampai akhirat, baik berkah umur, berkah rezeki dan berkah-berkah yang lainnya, sehingga keberkahan ini menjadi manifestasi hingga suatu saat nanti kita kembali diberkahkan oleh Allah di saat kita disilaturahmikan di dalam surganya nanti. Amin ya Allah. Salawat dan salam tercurah kehadiran baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara dan segenap hadirin. Pada
yang nanti akan dizakatkan salah satunya adalah dua perhiasan, yaitu emas dan perak. Dengan syarat emasnya ini adalah emas yang murni 24 karat atau 99%. Kalau 100% mungkin tidak ada, sampai 99% kadar emasnya. Wa kharaja bil khalis, tidak termasuk dalam kategori emas yang murni adalah al-maghshush, emas yang bercampur dengan yang lainnya, atau istilahnya bejana atau besi atau sejenisnya yang disepuh dengan emas, misalkan tembaga atau ya sejenis besi-besi yang lainnya yang dicampur, atau logam yang dicampur dengan emas, yang mana kadar emasnya lebih rendah dari logamnya atau dari tembaganya misalnya. Maka emas atau tembaga yang disepuh dengan emas, fala zakata fihi, tidak dikeluarkan zakatnya. Makanya zakat yang dimaksud ini adalah emas yang benar-benar murni, hatta yablugha qarisuhu nisab, sehingga atau kecuali yablugha suatu saat kadar emasnya itu yang murni mencapai kepada nisab. Ya bisa jadi mungkin kalau misalkan emasnya bercampur dengan tembaga, itu kan beratnya bisa 2 kilo, belum tentu itu kadar emasnya sampai 96 gram. Orang misalkan punya emas 2 kilo, tapi bukan emas murni, bisa jadi sampai nggak kira-kira kalau misalnya 2 kilo, sampai ya? Kalau belum sampai. Taruhlah misalkan 100 gram, kan seharusnya sudah mencapai di nisab mengeluarkan zakat emas. Tapi emasnya ini tidak murni, maka belum wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali kalau kadar emasnya itu memang sampai kepada nisab atau kadar yang wajib dikeluarkan sampai batas yang ditentukan, yakni 96 gram. Kan 1 ton itu 100 gram lebih dari 96, ya. Tapi emasnya tidak murni, gitu. Ya, maka tetap tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Ya. Alhamdulillah yang punya emas tidak murni, ya, sampai lebih dari 100 gram, ya, itu tidak wajib zakatnya. Kama yajibu rub'ul ushri qimatal qalb, sebagaimana wajib mengeluarkan rub'ul ushri 1/40 atau 2,5% qimatal arad, sebagai zakat yang dikeluarkan ya senilai al-arad, yakni barang perniagaan atau harta dagang. Bima
hadhihi tijarah yaitu dalam kata perniagaan balagha nisaba fi akhiril haul yang sudah mencapai kadar atau ukuran nisabnya fi akhiril haul di akhir dari tahun yang dia mulai berusaha. Jadi sebenarnya Pak Bu mengeluarkan zakat mal itu tidak mutlak harus di bulan Ramadan. Jadi harusnya disesuaikan dengan bulan pertama dia memulai usaha. Atau mempunyai emas pertama kali bulan apa? Enggak harus mutlak di bulan Ramadan. Orang kadang-kadang bulan Ramadan. Enggak. Jadi bisa jadi setiap hari atau setiap bulan mengeluarkan zakatnya. Ya, mungkin memang ngomongnya kali ya. Sebenarnya bahasa haul itu ketemu dalam satu tahun tidak mutlak harus di bulan Ramadan. Yang penting memulai pertama kita usaha atau pertama kita memiliki benda perhiasan itu dimulai dari bulan apa? Nah, sampai ketemu bulan berikutnya di tahun yang akan datang. Itu namanya hitungan satu tahun. Cuma kebanyakan orang rata-rata patokan dasarnya Ramadan gitu. Yang berlebih. Berlebih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang menjadi patokan dasar putaran satu haul itu satu tahun ketemu bulan di tahun yang akan datang. Misalkan memang memulai dagangnya di bulan apa nih? Juli, karena Juli ya. Juli itu belum mencapai nisab 96 gram dari harga perniagaannya. Taruh 200 juta. Perniagaannya buat 100 juta. Tiba-tiba bulan Juni yang akan datang sudah terkumpul jumlah barang dagangannya dapat 200 juta. Maka di ketemu bulan di tahun yang akan datang itulah sampai satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak rubul usyri 1/40 atau 2,5%. Gitu. Yaitu untuk barang perniagaan. Ya. Wa in malakahu biduni nisab, meskipun dia memiliki barang perniagaan awalnya biduni nisab belum sampai kepada ukuran wajib mengeluarkan zakat atau nisab gitu. Ya misalkan tadi saya katakan modal awalnya 100 juta, tiba-tiba ketemu bulan berikutnya di tahun yang akan datang sudah mencapai 200 juta, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakatnya, begitu. Ya, dalam artian 200 jutanya itu di bulan apa misalkan? Juni, Agustus atau di bulan Januari tahun berikutnya, maka nanti bayar di bulan Januari tahun berikutnya lagi tidak. Harus dihitung mulai dari yang berusaha itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa yudhammur ribhul hasilu fi asna'il haul ila al-asli fil haul. Yudhammu dikumpulkan atau disatukan ar-ribhu keuntungan ya al-hasil fi asna'il haul yang didapatkan di tengah tahun, yaitu yudhamu dikumpulkan atau dijumlahkan ilal asli fil haul kepada satu dengan modal, jadi satu dengan modal apabila sudah sampai pada haul imlam yanidor. Kalau keuntungan itu berwujud jika tidak berwujud emas atau tidak berbentuk perak.
belum sampai 1 tahun, itu ketika 1 tahun sudah sampai, maka keuntungannya dijadikan satu dengan modal. Itu kalau penjualan barang niaga selain daripada emas dan perak. Kalau emas dan perak itu ya, modalnya dibedakan dengan keuntungan, nanti keuntungannya ada zakatnya lagi. Kalau emas dan perak, maka dia dipisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Amma idza nadda bi absar dhahaban aw fiddatan wa amsakahu ila akhiril haul fala yudammu ila al-asli bal yuzakkal aslu bi haulihi wa yufarradu ribahu bil haul. Nah ini beda kalau emas. Kalau emas untungnya aja harus dizakatkan. Selain emasnya harus dizakatkan, maka nanti untungnya dibedakan lagi. Ya beda dengan kalau barang perniagaan yang lainnya harus dicampur aduk semuanya, modal sama keuntungan. Begitu. Ya, jadi ini kalau dijelaskan di sini artinya ya, tidak dijumlahkan jadi satu dengan modal kalau emas dan perak, tetapi harta modal dizakati sendiri. Harta modal dizakati sendiri menurut perhitungan tahunnya, dan keuntungan disendirikan zakatnya berdasar perhitungan tahunnya tersendiri. Ya, berdasarkan hitung tahunnya sendiri. Maksudnya kalau dia jual emas dan perak di tahun kedua baru tentu, maka keuntungannya itu dihitung nanti sampai tahun ketiga. Kalau barang perniagaan selain emas kan pokoknya mau 2 tahun ke, mau 3 tahun ke, ya. Kalau seandainya 1 tahun aja udah sampai pada nisab, maka keuntungan sama modal dijadikan satu. Nah, kalau emas dan perak beda, karena dia harganya lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang biasa. Oleh karenanya keuntungannya dipisahkan, ya, nanti dibayarkan ketika mencapai nisab. Itu untungnya di tahun yang akan datang. Kalau tahun pertama dia usaha emas, untungnya baru berapa duit misalkan, belum sampai 96 gram, ya, belum wajib menunaikan zakat keuntungannya. Ya, dan dia lebih gede penghasilannya dibandingkan dengan barang-barang perniagaan biasa. Wa yasiru at-tijaratu tijarati lil fitnati lil qinyati biniyatiha fayanqati'ul haulu bi mujarradi niyatil qinya la aksu. Harta perniagaan atau dagangan menjadi harta simpanan. Harta perniagaan atau barang jualan ini bisa menjadi harta simpanan karena disimpan dengan niat apa? Al-qinyah. Lil-qinyah artinya diniatkan barang dagangannya untuk disimpan, bukan untuk dijual. Contoh, beli tas branded. Siapa yang kolektor tas branded ini? Itu dijual atau disimpan? Disimpan kan? Buat aset. Atau apa, sepatu? Beli sepatu yang mahal-mahal, ya, buat untuk koleksi. Ya. Kalau zaman sekarang artis-artis itu senang koleksi apa? Tas. Ya, berapa duit harga tasnya? Satu harganya 200 juta. Gitu, satu tas aja itu udah wajib apa? Zakatnya. Tapi dia tujuannya buat menyimpan, bukan untuk menjual. Ya,
bukan untuk menyimpan dan bukan untuk menjual. Ya. Fayaqati'ul aulu bi mujarradi niyatil kimya, maka terputuslah hitungan satu aul kalau ketemu tahun berikutnya, ya, hitungan masa satu tahun dengan semata-mata biniyatil kimya, karena dia membeli barang tersebut bukan untuk dijual kecuali untuk disimpan. Ya, wala aksuhu, tapi bukan untuk yang sebaliknya. Apa sebaliknya? Memang dia membeli barang tersebut untuk dijual. Jadi perumpamannya begini Pak Bu, Ibu punya emas murni 100 gram. Itu 100 gram, ya, dipakai setiap hari. 100 gram udah dipakai setiap hari. Warung dipakai, ngaji dipakai, kondangan dipakai, sampai nambok dipakai emas. Wajib nggak bayar zakatnya? Enggak, seperti itu jadi. Ya, karena memang membeli perhiasan itu bukan untuk dijadikan aset, melainkan untuk dipakai. Cuma permasalahannya ada orang pakai emas sampai 100 gram setiap hari, mana-mana gitu. Warung beli tempe dong pakai emas 100 gram. Begitu. Ya Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau seandainya itu dipakai setiap hari, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sama kayak tadi para perempuan seperti itu. Ya, jadi membeli barang bukan emas, tapi barang perniagaan, tapi tujuannya bukan untuk dijual, melainkan untuk dipakai barangkali, ya, begitu dan seterusnya. Koleksi kan, kalau namanya koleksi kan dipakai itu sewaktu-waktu dipakai, gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wala yakuru munkiru wujubiz zakati tijarah lil khilafi fihi. La yukar, tidak dicap atau tidak dilabel atau dijuluki sebagai orang kafir bagi mereka yang mengingkari wajibnya mengeluarkan zakat perniagaan. Jadi orang punya harta banyak, harta penjaganya banyak, tapi dia nggak ngeluarin zakat. Ya, kalau nggak ngeluarin zakat belum dicap atau dijuluki, ya, dilabel, dikasih nama sebagai golongan orang kafir. Ya. Kenapa dinyatakan seperti itu? Lil khilafi fihi, karena banyak perselisihan pendapat. Ada yang menyatakan apapun bentuknya orang yang enggan dan tidak mau mengeluarkan zakat maka sudah menjadi golongan orang kafir, wajib diapain? Dibunuh. Dulu kan zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mereka memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Di zaman Rasul pada taat semuanya, ngeluarin zakat, taat sama Rasul. Setelah Rasul meninggal, timbullah nabi-nabi palsu, ada ngaku-ngaku nabi, nggak mau sholat, nggak mau mengeluarkan zakat. Padahal di zaman Nabi semuanya mereka pada mengeluarkan zakat. Oleh karenanya di zaman Abu Bakar, PR beliau ketika diangkat menjadi khalifah dari Khulafaur Rasyidin, beliau memerangi orang-orang yang enggan dan tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu sebetulnya memang harus diambil, harus dijemput. Ya, kalau nggak dijemput kayaknya nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Zaman sekarang nggak poin doang harta kekayaan, tapi zakatnya, Allah, ya, laporkan harta kekayaan sekian miliar, sekian triliun, tapi zakatnya Allah.
diwajibkan zakat emas dan perak, tapi tidak termasuk syarat wajib zakat harta dagangan adalah ini syarat mengeluarkan zakat zakat emas dan perak. Apa itu? Pertama, tamamu nisabin, sempurna jumlah nisab. Nisab itu kadar berat emas dan perak yang wajib dikeluarkan. Berapa? Ya, tadi yang saya bilang 96 gram. Kalau belum sampai kepada nisab itu, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu. Di antara kita ada yang punya emas sampai 96 gram. Mas Yudi lebih dari 96 gram. Kullal haul ini dikeluarkan di setiap putaran 1 tahun. Bi alla yanqusal malu fi juz'in min ajza'il haul. Sempurna jumlah 1 nisab emas dan perak terhitung mulai pembayarannya adalah 1 tahun. La yang busuk tidak pernah berkurang, atau jangan berkurang dari nisab yang sudah ditentukan. Fi juz'in min ajza'il haul, dari apa jumlah nisab di atas dalam masa-masa 1 tahun. Berkurang misalkan apa? Dijual untuk bayar utang. Berkurang karena apa? Mohon maaf, hilang. Tapi bukan berkurang sengaja dikurangi. Besok 1 tahun nih ngeluarin zakat, kita jualan sebagian, itu nggak boleh. Ya, itu sengaja untuk menghindar agar supaya tidak terkena wajib zakat. Banyak orang yang licik deh. Bukan cerdas, itu namanya cerdik. Ya, jadi sengaja. Nih besok udah sampai 1 tahun, jumlahnya 90 berapa? 150 gram misalkan gitu. Kan yang wajibnya itu 96, dijual baik berapa? 60 gram dijual. Gitu. Maka berkurang kan itu, enggak sampai 90. Nah, dengan alasan menghindar supaya tidak wajib mengeluarkan zakat emas, maka itu tidak dibolehkan. Yang dimaksud dengan yang berkurang di sini karena kebutuhan. Mungkin memang usaha lagi berada di titik rendah, mau nggak mau modalnya berkurang atau habis, dijual emas untuk modal, boleh seperti itu. Tapi kalau semata-mata untuk menghindar dari wajib membayar zakat sehingga dikurangi dan sengaja dijual, maka itu tidak dibolehkan. Ya, dan seterusnya. Amma zakatut tijarah, adapun mengenai zakat harta perniagaan atau dagangan, fala yushtaratu fiha tamamu, maka hal itu tidak menjadi syaratnya supaya sempurna hitungannya dengan hitungan 96 gram emas. La afiru li'annahu halatul wujud. Hanya pada akhir tahunlah saja yang menjadi persyaratannya. Ya, tadi yang saya katakan awal tahun dia punya modal 100
zakat. Tiba-tiba di 1 tahun dia punya modal, punya barang niaga sampai mencapai 200 juta. Kan hitungannya 200 juta per 3 tahun itu. Seharusnya kan tahun yang akan datang berbayar. Tapi kalau peniaga wajib kudu bayar zakatnya meskipun dia di pertengahan tahunnya belum sampai kepada nisab 96 gram emas jumlahnya. Ya kira-kira 200 juta kan ya. Kira-kira 200 juta. Di awal dia usaha modalnya 100 juta gitu. Kan kalau 100 juta belum wajib zakat. Tapi pas mau menjelang akhir tahun, 1 tahun dia usaha, terkumpullah modalnya dari perkembangan segala macam rupa itu sampai 200 juta. Maka kalau sudah hitungan 1 tahun dia wajib membayar zakatnya 1/40. Begitu. Ya kalau emas enggak. Kalau emas kudu harus utuh sampai 96 sudah. Ya, begitu hadirin ya Allah sekalian. Wa yanqatimul haul bi ta'alluli zawali milkin asna'ahu bi mu'awadatin aw ghairiha. Haul terputus. Haul itu maksudnya nisab 1 tahun ya. Nisab 1 tahun. Makanya haul itu dipakai juga buat merayakan meninggalnya seseorang. Kita ketemu dalam satu tahun gitu. Yang qatim terputus hitungan haul atau hitungan 1 tahun bitahallulin zawali milkin. Karena apa? Hilangnya status pemilikan. Hilangnya status pemilikan. Contoh, punya emas atau punya harta perniagaan 200 juta, itu kalau dihitung-hitung jumlah dagangannya, tiba-tiba bangkrut, diambil alih kepemilikannya oleh orang lain, maka itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Yang wajib mengeluarkan zakat siapa? Pemilik baru. Pemilik baru. Jadi dia udah gak wajib menunaikan zakatnya. Asna'ahu di tengah-tengah dia melaksanakan masa 1 tahun. Bimu'awadatin aw ghairiha, baik lantaran penukaran atau lainnya. Bisa jadi karena ditukar, ya ditukar dengan apa? Dengan barang yang lain, ya, atau karena memang sudah antara ditukar atau dengan yang lainnya, ya. Pokoknya yang jelas ditukar bukan dengan emas, ya. Tadi 96 kan itu menjadi nisabnya emas. Tapi kalau ditukar dengan yang lainnya maka tidak menjadi kewajiban dirinya membayar zakat emas. Hadirin ya Mas Allah, ya. Nah, ya, tapi lau malaka nisaban, kalau seseorang mempunyai nisab emas dan perak, summa aqradahu akhar, lalu setelah 6 bulan kira-kira dimilikinya, ia hutangkan kepada orang lain. Ya, dia punya emas, ya, berapa? Sampai kepada nisab, ya. Lalu setelah 6 bulan, kan belum sampai 1 tahun nih, baru sampai 6 bulan, aqradahu akhar, ya, dia pinjamkan atau dia hutangkan kepada orang lain. Lam yanqati al-haul, tetap tidak terputus hitungan 1 tahun. Karena yang namanya hutang itu maka
siapa? Milik siapa? Milik diri sendiri, bukan milik orang lain. Tetap meskipun jumlahnya berkurang, misalkan dia punya 100 gram emas, ya, ketika 6 bulan 50 gramnya dipinjemin sama orang lain, ya, tetap dia berkewajiban membayar zakatnya kalau sampai 1 tahun. Meskipun itu emas sudah berkurang, tapi berkurangnya itu bukan karena dijual, melainkan dipinjamkan atau dihutangkan kepada yang lainnya. Begitu. Jadi undang-undang tadi katanya kalau berkurang maka nggak wajib zakat. Bagaimana dulu? Ya, oleh karenanya jangan gampang-gampang dikurangi. Kayak tadi misalkan sengaja dijual agar supaya tidak wajib zakat, tidak boleh. Dia masih tetap mengeluarkan zakatnya. Fa in kana maliyan, ya, fa in kana maliyan. Kemudian jika penghutang itu kaya atau 1 nisab, au ada ilahi akhrajaz zakat akhirul haul li'anna al-milka lam yazal bil kulliyah. Kemudian kalau seandainya nanti si yang mengutang itu mengembalikan kepadanya, ya, maka dia harus membayar zakatnya akhirul haul, nanti di akhir haul. Li'anna milka, karena sesungguhnya asal kepemilikan lam yazal bil kulliyah itu masih sepenuhnya milik si pemberi hutang. Meskipun barangnya ada sama orang yang berhutang, tapi pada intinya itu masih milik penuh si pemberi hutang.